Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fitriah dari kelompok 5. Presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi pengantar matematika dasar, yaitu tentang fungsi. Dari halaman 48 sampai 56. Dan anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Anis Fitriah, Siti Nur Asmauliah, Siti Nur Aisyah, dan yang terakhir yaitu Fitriyatul Hasanah. Untuk menyingkat waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada saudari Siti Nur Aisyah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tabel fungsi dan juga grafik fungsi linier. Yang pertama, penyusunan tabel fungsi. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas dan sudah mempelajari cara mencari nilai suatu daerah hasil, rank, dan melukis grafik fungsi. Sekarang kita akan belajar mengenai tabel fungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya, menyusun tabel sebuah fungsi sama mencari sebuah himpunan pasangan terurut dari sebuah fungsi yang diketahui daerah asalnya. Misal, G fungsi dari 3x min 2 berdomain X, di mana X lebih kecil sama dengan 5 dan X elemen dari A, dengan A adalah himpunan asli. Yang pertama yang ditanyakan yaitu daerah asal atau domain dari G. Untuk yang kedua, daerah hasil atau rank dari G. Dan yang terakhir, tunjukkan himpunan pasangan berurut dari G. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu domain dari fungsi tersebut. Domain dari fungsi tersebut dapat kita ketahui dari X yang lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 5, di mana X elemen dari A. Jadi himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi domain dari fungsi G adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, kita menentukan rank atau daerah hasil. Kita dapat memasukkan domain yang tadi ke dalam fungsi Gx tersebut, yaitu dalam persamaan 3x min 2. Kita harus membuat tabel supaya pengerjaannya lebih mudah. Kita masukkan domain tersebut ke dalam persamaan 3x min 2. Jadi 3 dikali 1 min 2 sama dengan 1, 3 kali 2 min 2 sama dengan 4, dan 3 dikali 3 min 2 sama dengan 7, 3 dikali 4 min 2 sama dengan 10, dan 3 dikali 5 min 2 sama dengan 13. Jadi rank atau daerah hasil dari domain tersebut yaitu 1, 4, 7, 10, dan juga 13. Selanjutnya, kita menentukan pasangan berurutan dari G, di mana himpunan pasangan berurutan dari G tersebut dapat kita ketahui dari tabel yang sudah kita buat yang sudah dapat kita belajar pada pembahasan tadi, yaitu 1 dengan 1, 2 dengan 4, dan 3 dengan 7, 4 dengan 10, 5 dengan 13. Jadi itulah pasangan berurutan dari fungsi Gx tersebut. Selanjutnya yaitu grafik fungsi. Grafik fungsi yang dimaksud di sini adalah grafik dalam koordinat kartesius.
Koordinat kartesius terdiri dari unsur absis dan juga ordinat. Namun, kita sering menggunakannya dalam bentuk unsur X dan Y, di mana X adalah absis dan Y adalah ordinat. Keterhubungan yang teratur dari semua pasangan berurutan pada fungsi dikenal sebagai grafik fungsi. Grafik fungsi terdiri dari fungsi linear, fungsi konstan, dan juga fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu fungsi linear. Pada fungsi linear mempunyai bentuk umum yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Grafik fungsi linear berupa garis lurus. Untuk menggambar grafik fungsi lurus, kita akan membuat tabel dengan mengambil beberapa unsur domain dan mencari range-nya berdasarkan rumus fungsi linear yang sudah dipelajari tadi atau yang sudah diketahui. Contohnya, f merupakan fungsi dari 3a plus 1. Untuk domain x, di mana 1 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan 4. Dan X di sini merupakan elemen dari R. Mula-mula kita mengambil atau menentukan daerah domainnya, yaitu jadi X-nya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Kita membuat tabel seperti yang tadi, yaitu kita tuliskan dulu X-nya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Untuk Fx, yaitu daerah hasil atau range, kita dapat menemukannya atau menentukannya dengan memasukkan X yang tadi ke dalam persamaan 3X plus 1. Di mana 3 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 4, dan 3 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7, dan 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10, dan 4 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi, pasangan berurut dari fungsi tersebut yaitu 1 dengan 4, dan 2 dengan 7, 3 dengan 10, dan juga 4 dengan 13. Setelah kita menemukan daerah hasil atau range, kita dapat memasukkan titik-titik tersebut ke dalam gambar di samping tersebut. Jadi, garis yang terbentuk yaitu garis lurus menuju ke atas. Jadi, kita dapat mengetahui garis tersebut arahnya kemana, seperti apa, dengan cara menentukan dulu domainnya apa dan juga range-nya. Terima kasih untuk pemateri pertama. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya. Fungsi konstan mempunyai bentuk umum, yaitu fx sama dengan c. Dengan c adalah suatu konstanta. Fungsi konstan merupakan fungsi linier yang grafiknya sejajar dengan sumbu X. Contohnya, di sini lukiskan grafik fungsi f banding X hasilnya 4. Untuk domain X dari min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. X yaitu elemen R. Jawabannya di sini saya ambil X-nya itu dari min 2, min 1, 0, 1, 2 untuk membuat tabel pasangan berurutan. Nah, untuk tabel di bawahnya sudah saya sampaikan tadi, X-nya itu saya ambil dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Dan hasilnya juga sudah saya sampaikan, Fx hasilnya 4. Di sini saya akan menyebutkan
hasil dari titik-titik pasangan berurutan. Yang pertama yaitu min 2,4, min 1,4, 0,4, 1,4, 2,4. Setelah saya gambarkan dalam bentuk grafik, di sini hasil dari titik-titik pasangan berurutan tersebut hasilnya yaitu sejajar dengan sumbu X. Nah, maka benar fungsi konstan itu merupakan fungsi linier yang grafiknya sejajar dengan sumbu X. Selanjutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Grafik fungsi kuadrat disebut parabola. Jika A lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Contohnya di sini. Lukiskan grafik fungsi kuadrat dengan persamaan fx sama dengan 2x kuadrat plus 6. Untuk domainnya adalah x dari min 3 kurang dari x kurang dari 4. X adalah elemen himpunan bilangan bulat. Pertama, kita ambil terlebih dahulu x-nya itu dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah kalian lihat tabel di samping, itu hasil dari proses pengerjaannya. Nah, pasti kalian itu bingung. Bagaimana caranya? Kenapa hasilnya sudah seperti itu? Nah, saya akan menunjukkan gambar proses pengerjaannya. Nah, ini. Pertama, kita ambil X-nya itu min 3. Nah, terus kita masukkan ke persamaan fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 6. Jadi, 2 kali min 3 pangkat 2 plus 6. Hasilnya yaitu 24. Nah, seperti itu. Hasil dari persamaan tersebut, X-nya yaitu min 3 dan Y-nya 24. Jadi, min 3,24. Seperti itu. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya sama seperti sebelumnya. Tinggal kalian masukkan X tersebut ke persamaan di atas. Seperti itu. Nah, ketika sudah saya gambarkan dalam bentuk grafik, hasil kurvanya itu terbuka ke atas. Jadi, A tersebut lebih dari 0. Selanjutnya yaitu menentukan bentuk fungsi. Penentuan bentuk fungsi dapat dilaksanakan jika nilai dan data fungsi telah diketahui dengan jelas. Berikut ini contoh untuk menentukan bentuk fungsi. Di sini saya ambil contoh fungsi linier dengan persamaan fx sama dengan ax plus b. Contohnya yaitu fungsi f pada R ditentukan oleh formula fx sama dengan ax plus b dan diketahui f4 sama dengan 6 dan f2 sama dengan min 2. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan bentuk fungsi f. Untuk soal yang kedua yaitu hitunglah f min 6. Nah, jawaban untuk soal yang pertama yaitu fx sama dengan ax plus b. Itu termasuk persamaan. Nah, di sini diketahui bahwa f4 sama dengan 6. Tinggal
kalian masukkan ke persamaan sebelumnya, yaitu persamaannya adalah fx sama dengan ax plus b, dan hasilnya menjadi 4a plus b sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk f2 sama dengan min 2 tinggal dimasukkan juga ke persamaan fx sama dengan ax plus b, dan hasilnya menjadi 2a plus b sama dengan min 2. Dan dua persamaan tersebut dikurangi. Hasilnya menjadi 2a sama dengan 8. Disederhanakan menjadi a sama dengan 4. Tinggal kita substitusikan a sama dengan 4 ke persamaan 2a plus b sama dengan min 2. Dan akhirnya diperoleh 2 kali 4 plus b sama dengan min 2. Hasilnya adalah b sama dengan min 2 min 8. Dan hasilnya b sama dengan min 10. Formula fungsi f adalah fx sama dengan 4x min 10. Untuk jawaban yang b, fx sama dengan 4x min 10. Maka f min 6 sama dengan 4 kali min 6 min 10. Jadi hasil dari f min 6 sama dengan min 34. Seperti itu. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi pertama yaitu kardinalitas. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat dimengerti dari ukuran banyaknya elemen yang terkandung dalam himpunan tersebut. Contoh kardinalitas sebuah himpunan dapat kita lihat di gambar, yaitu himpunan A yang terdiri dari 4 elemen, apel, jeruk, mangga, dan pisang, dan himpunan B yang terdiri dari 4 elemen juga, yaitu P, Q, R, dan S. Karena himpunan A dan himpunan B pada contoh tersebut sama-sama memiliki 4 elemen, berarti himpunan tersebut ekivalen satu sama lain atau dikatakan mempunyai kardinalitas yang sama. Dua buah himpunan A dan B memiliki kardinalitas yang sama jika terdapat fungsi korespondensi satu-satu yang memetakan A dan B. Seperti yang dapat kita lihat contoh di samping, himpunan A yang dipetakan dengan anggota himpunan B, yaitu apel dipetakan dengan P, jeruk dipetakan dengan Q, mangga dipetakan dengan R, dan pisang dipetakan dengan S. Maka himpunan tersebut memiliki kardinalitas yang sama. Selanjutnya yaitu himpunan denumerabel. Jika suatu himpunan ekivalen dengan himpunan numerik, yaitu himpunan bilangan asli, seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, maka bisa disebut dengan himpunan denumerabel. Dan kardinalitas dari himpunan tersebut disebut dengan kardinalitas alfa. Contoh himpunan denumerabel dapat kita lihat gambar di samping, yaitu himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, himpunan B yang terdiri dari 5, 6, 7, dan 8. Jika setiap anggota himpunan A dipetakan dengan himpunan B, maka kardinalitas dari himpunan tersebut disebut dengan kardinalitas alfa.
seperti anggota himpunan A, yaitu 1 dipetakan dengan 5, 2 dipetakan dengan 6, 3 dipetakan dengan 7, dan 4 dipetakan dengan 8, maka kardinalitas dari himpunan tersebut disebut dengan kardinalitas alfa. Selanjutnya, yaitu himpunan berhingga. Himpunan berhingga merupakan himpunan yang elemennya adalah anggota bilangan asli tetapi memiliki batas. Dalam artian, anggota himpunan berhingga ini tidak sepanjang seperti anggota himpunan bilangan asli. Contohnya bisa kita lihat di gambar. Seperti himpunan A, yaitu bilangan genap dari 2 sampai 10. Bilangan genap dari 2 sampai 10 yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka himpunan A tersebut bisa disebut dengan himpunan berhingga. Berikutnya yaitu himpunan tercacah. Himpunan disebut tercacah jika himpunan tersebut adalah berhingga atau denumerabel. Seperti himpunan C yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang terakhir yaitu himpunan non-denumerabel. Himpunan yang tidak tercacah disebut dengan himpunan non-denumerabel. Contoh dari himpunan ini adalah himpunan jenis bilangan real. Kardinalitas himpunan jenis ini disebut dengan kardinalitas C. Pembuktian bahwa bilangan ini tidak denumerabel dapat menggunakan pembuktian diagonal. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya Anis Fitria sebagai moderator, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.